Oke, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan coba untuk membahas ya beberapa rahasia sukses di dalam trading forex. Nah, jadi mungkin dalam hal ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman saya secara pribadi. Nah, jadi berdasarkan itu semua lah yang akan saya coba untuk kupas di sini. Nah, jadi berdasarkan pengalaman pribadi, jadi maka dari itu ini adalah beberapa hal yang dimana pada saat itu saya memutuskan untuk mencoba hal-hal ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ke situ, pastikan dulu ya kita semua sudah menyalakan notifikasinya, yang dimana dengan harapan, dengan tujuan ke depan agar apabila nanti ada update dari setiap channel ini, setiap ada updatean ya tidak ketinggalan akan informasinya. Nah, yang dimana mungkin next untuk ke depan ini saya akan mencoba untuk mengkonsistenkan berbagilah di dalam dunia trading forex ini dari pengalaman dan juga pengetahuan yang ada saya miliki saat ini. Nah, oke. Jadi berdasarkan apabila kita lihat judul ya di situ, saya mengatakan membahas tentang beberapa rahasia sukses trading forex ya. Nah, jadi ini saya akan mencoba untuk membagikan hal ini. Jadi adapun beberapa hal tersebut supaya memperhemat waktu ya, tidak terlalu panjang. Nah, kita langsung saja masuk ke apa sih rahasianya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita mulai, dalam trading ini bagaimana ya? Sebenarnya ini hal-hal yang umum, yang dimana mungkin apabila kita baca, kita lihat, kita cari tahu, nah kita sebenarnya menemukan hal-hal ini. Tetapi kebanyakan kita menyepelekan, nah, tidak memperdulikan akan hal ini semuanya. Nah, itu salah satu kendala sih sebenarnya. Salah satu kendalanya. Nah, mungkin apapun yang akan saya ungkapkan ini semua sampai di akhir video ini, ya mungkin beberapa itu ya sudah terkadang mengetahui tetapi tidak menerapkan. Nah, mungkin dalam hal ini saya akan mencoba untuk lebih menjelaskan bagaimana sih maksud dan artinya ini semua untuk dapat dilaksanakan. Nah, jadi harapannya agar bisa dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan juga ya itu tergantunglah kembali kepada kita masing-masing ya. Nah, jadi kalau memang mau sukses dalam trading, nah ini pengalaman pribadi saya dulu mencoba tuh di sini. Satu pertama, gunakan strategi ya, strategi trading. Nah, itulah dia. Strategi trading, tetapi dalam hal ini, nah inilah dia ya. Strategi trading. Nomor satu ini kita bahas. Strategi trading. Sudah punyakah strategi trading? Wah, belum. Nah, coba dibuat dulu strategi tradingnya. Coba dibuat. Nah, tapi dalam hal ini ya, strategi trading yang digunakan itu lebih kepada yang memang dimana sudah teruji. Dalam hal ini mengujinya itu bukan dari hasil orang lain yang menguji ya. Sebagai contoh begini, kita dapat ini satu konsep ini dari orang lain. Atau kita belajar, kita berguru. Nah, kita dapat satu konsep. Nah, dan kita terlalu mempercayai akan hal tersebut. Sementara kita sendiri pribadi belum menguji coba hal tersebut secara pribadi. Nah, main langsung ikut saja.
Ya minimal kita ada membuat backtest dari pengetahuan yang sudah kita dapat, dari strategi trading yang sudah kita ketahui, ya minimal buat dulu lah backtest. Nah kalau saya dulu pribadi, saya tetap membuat satu backtest dari setiap hal yang saya temukan, khususnya untuk entry. Nah saya biasanya tuh melakukan backtest sebanyak 100 kali. Dan itu memanfaatkan time frame yang kecil, seperti M5, M1 tidak saya gunakan, M5, M15. Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan agar tidak terlalu lama untuk mencapai hasil daripada 100 kali menguji coba tersebut. Nah, jadi apabila strategi tradingnya ini sudah teruji, barulah kita dapat memanfaatkannya. Jadi poin pentingnya ini teruji. Poin pentingnya adalah melakukan penguji cobaan terhadap strategi trading secara langsung diri kita sendiri. Jadi sembari nanti setelah melakukan backtest tersebut, ya kita akan mengetahui itu. Ya, kalau saya dulu harapannya cuma mau mencari apa? Mencari suatu nilai probabilitas. Bagus tidak probabilitas dari strategi trading ini? Nah, kalau bagus maka saya akan gunakan. Nah, ini terlebih kepada contohnya nih ya, kita melihat ini buka-buka YouTube, baca-baca artikel, cara memanfaatkan ini begini begitu dijamin bekerja dengan bagus. Nah, kita langsung percaya itu kesalahan besar seperti itu loh. Nah, boleh kita ambil satu materi apapun, tetapi perbaguslah materi tersebut dengan kita menguji cobanya secara langsung. Nah, jadi rahasia pertamanya itu adalah strategi trading. Banyak tuh strategi trading yang bertebaran di luar sana. Silakan mau diambil, mau dicomot, mau diapakan silakan. Tetapi dengan syarat, nah kajilah terlebih dahulu strategi trading yang akan kita gunakan. Ya kalau saya tekankan, buat dulu backtest secara pribadi, bagus atau tidak. Nah kita akan mengetahui jawabannya tersebut. Nah temukanlah bagus tidak probabilitasnya apabila ini digunakan dalam trading. Nah, kenapa sih berbau dengan probabilitas? Ya, dikarenakan saya berulang kali tetap di dalam setiap video saya selalu mengatakan tidak ada yang 100% pasti di sini. Nah, maka dari itulah lebih bagus kita berpatok kepada probabilitas. Nah, contohnya nih kita punya strategi trading satu, contohnya kita katakan strategi breakout. Nah, kita uji coba nih, kita backtest. Nah, ada ketemu hal tersebut 100 kali. Nah, sebanyak 100 kali setelah kita menguji coba hal tersebut, 50 kali gagal, 50 kali berhasil. Nah, kalau saya pribadi saya tidak akan gunakan hal itu. Ketemu lagi konsep yang baru. Kita backtest nih, kita uji coba 100 kali. 70 kali berhasil, 30 kali gagal. Nah, maka itu saya akan gunakan. Nah, maka dari itu lebih bagus, lebih baik kita yang secara langsung menguji cobanya. Jangan mendapatkan suatu hal apapun di luar sana, nah kita langsung comot mentah-mentah untuk menerapkannya. Wah, itu bahaya. Nah, jadi dulu saya pun juga seperti itu. Alhasil apa? Mau mengharapkan untung yang ada menjadi buntung. Bahaya. Jadi, di dalam trading forex terdapat banyak sekali strategi yang bisa kita gunakan. Nah, baik itu adalah yang mulai dari dibagikan secara gratis, ada juga yang sistemnya berbayar, ada juga sinyal berbayar. Nah, namun perlu untuk dipahami, tidak semua strategi cocok untuk kita sendiri. Nah, maka dari itulah saya mencari dulu probabilitasnya bagus tidak. Kalau bagus berarti cocok dengan saya dan saya akan gunakan. Kalau tidak bagus, ya saya pun tidak akan menggunakan hal tersebut. Nah, dari sekian banyak kita punya strategi, kita punya konsep untuk entry, pilihlah yang bagus. Jangan semua dihajar sama-sama. Nah, kita punya 10 konsep ini untuk entry, 10-10 digunakan. Nah, kalau saya pribadi, secara pengalaman saya
Saya tidak menemukan tingkat keberhasilan untuk hal tersebut. Saya pribadi ya, mungkin yang lainnya bisa berhasil, tapi kalau saya tidak. Jadi maka dari itu lebih baik dari sekian banyak strategi yang sudah kita mau lakukan, yang sudah kita buat, pilihlah strategi yang sesuai dengan gaya trading dan kebutuhan kita. Nah, saya butuhnya ini contohnya probabilitas tadi. Saya butuh probabilitas minimal 70% memiliki probabilitas yang bagus. Oke, karena probabilitasnya bagus 70%, nah maka itu cocok dan sesuai dengan saya. Maka saya akan gunakan. Nah, jadi strategi trading. Ada banyak strategi trading. Nah, nanti di video berikutnya saya akan mencoba untuk membuat beberapa strategi trading yang memiliki suatu tingkat probabilitas yang bagus. Insya Allah. Oke, itulah dia satu rahasianya itu adalah strategi trading. Ayolah buat mulai sekarang ini strategi trading kita. Backtest dan uji coba hal tersebut. Bagus atau tidak. Apabila tidak bagus, jangan dipaksakan. Oke. Nah, terus setelah itu, yang kedua apa ya? Lakukanlah analisa pasar. Ya, analisa pasar. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, kita menganalisa pasar ini dulu. Yang kedua, analisa pasar. Nah, jangan contohnya seperti ini. Nah, di situ kita buka MetaTrader, nah di situ langsung hajar buy, langsung hajar sell. Tidak, jangan seperti itu. Lebih baik kita analisa dulu. Nah, dari pengetahuan yang ada sama kita analisa dulu. Wah, ini kecenderungan harga mau kemana ya. Sebagai contoh di pair ini CHF-JPY pada time frame weekly. Nah, ini pasar saat ini dalam tren, apabila diperhatikan trennya ini dalam keadaan naik. Nah, secara tren kita sudah menganalisa pasar ini. Nah, kita lihat dulu, kita analisa, kita perhatikan dulu. Wah, ini sudah ada tren kenaikan. Wah, ini trennya lagi naik. Dan saat ini kalau diperhatikan secara apanya, secara struktur, nah di sini sudah harga masih belum menghancurkan pergerakan higher low terakhir pada struktur kenaikan. Dengan hal tersebut, maka dari itu, wah ini berpotensi untuk naiknya ada. Nah, apabila memang sudah kita analisa seperti itu, sebagai contohnya begitu, ya sudah, kita fokus saja untuk mencari peluang untuk membeli atau nge-buy. Nah, jadi analisalah pasar. Baik itu berdasarkan tren, atau memang nanti berdasarkan yang menggunakan indikator, ya silakan berdasarkan indikator tersebut. Analisa terlebih dahulu lah. Jangan main langsung buy ataupun juga sell. Nah, lakukanlah analisa pasar ini dengan bijaksana. Jangan buru-buru, lihat dulu. Nah, dari semua pengetahuan yang ada sama kita. Nah, sebagai contoh, menganalisa bagi yang menerapkan supply demand contohnya. Nah, ini dapat diperhatikan, ini adalah demand. Oke, saat ini harga terbentur demand, yang dimana demand ini masih belum dihancurkan. Wajar apabila harga masuk ke demand ini, saat ini harga berada di sini dan naik kembali. Lakukanlah dengan bijaksana, dengan pengetahuan yang ada sama kita. Jangan terburu-buru, tidak perlu kita kejar pasar, tidak ada yang perlu dikejar di pasar ini. Analisalah, lihat, perhatikan semua histori-histori yang sudah diciptakan oleh harga. Contoh ini time frame weekly. Tidak ada salahnya kecilkan ke time frame daily untuk kita mencari suatu hal yang dapat kita lihat dengan bagus, dengan jelas, sehingga kita dapat menemukan momen yang bagus untuk dapat kita manfaatkan untuk membuka transaksi di pasar CHF-JPY ini contohnya. Jadi dengan menganalisa pasar secara bijaksana, secara benar-benar, itu akan dapat membantu kita memahami kondisi pasar saat ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, wah ini kondisi pasar pada saat ini di time frame weekly pair CHF-JPY. Nah, kondisi pasar saat ini dalam tren kuat kenaikan.
minimal kita mengetahui satu sebab dulu. Kondisi pasar saat ini. Wah, ini kondisinya trennya lagi dalam keadaan naik nih. Wah, kalau naik seperti ini ya sudah, jangan melawan tren. Lebih bagus mencari peluang untuk mengikuti tren tersebut. Nah, sehingga dengan menganalisa pasar, kita mengetahui kondisi pasar pada saat ini yang dimana dapat membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Jadi jangan terburu-buru. Setelah kita memiliki keputusan yang tepat untuk kita tradingkan, dengan alasan-alasan dan juga dengan sebab yang sudah kita analisa tadi pasar ini, nah barulah kita akan lebih enak untuk tradingnya. Lakukan analisa pasar ini ya setiap hari, setiap saat, maka itu lebih baik. Atau bagi yang mau menggunakan time frame besar, ya tidak harus berulang kali melakukan analisa pasar. Seperti contoh saya pribadi memang ya suka itu menganalisa pasar itu. Kalau secara chart, saya memang melihat itu time frame H4 ke atas. Nah, sementara nanti time frame yang kecil, saya hanya mencari suatu decision di situ untuk mencari tempat yang bagus, yang dimana saya dapat meminimalisir risiko saya. Gunakan time frame yang besar, agar kita tidak berulang untuk menganalisa pasar apabila kita memiliki kegiatan lain di luar sana. Nah, kalau saya sendiri pribadi ya full time trader, full time trade lah. Nah, jadi kalau saya ya semua saat akan saya gunakan. Oke, jadi analisa pasar. Analisalah pasar terlebih dahulu untuk kita membuat suatu keputusan di dalam bertransaksi. Mau apapun analisanya terserah, tetapi ini kita kaitkan kembali kemari. Analisa pasar pada saat mengambil suatu keputusan, nah lihat strategi tradingnya yang sudah kita uji sebelumnya. Apabila ketemu, nah barulah silakan dimanfaatkan. Oke. Dan yang ketiga, apa lagi ya? Ketiga, cobalah untuk kelola resiko dengan bijaksana juga. Nah, ini banyak disepelekan sama banyak trader, terkhusus yang baru. Dan bagi yang sudah berjalan juga terkadang masih melawan akan hal ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya dulu pun juga sangat menganggap remeh perihal resiko ini. Kenapa? Karena saya dulu di awal sudah salah mindset. Mindset saya dulu trading itu untuk untung, untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan mindset seperti itu, saya tidak pernah mempertimbangkan yang namanya resiko. Sehingga hancur lebur. Wah, mengerikan lah. Hati-hatilah. Kelola resiko dengan bijaksana. Oke, mindset. Tolong dirubah mindset. Rubahlah mindset. Seperti yang selalu saya katakan, tidak ada yang 100% bekerja dengan baik di sini. Maka dari itu, kelolalah resiko kita dengan bijaksana. Bayangin tuh, penggerak pasar saja bisa rugi, konon kita yang retail trader ini. Saya pernah mendengar tuh, penggerak pasar bisa rugi, apalagi kita yang retail gitu. Bayanginlah itu. Orang yang memiliki modal sebanyak saja bisa rugi, apalagi kita. Nah, maka dari itu mindset jangan sampai salah. Apapun ceritanya di dalam trading ini ada risiko. Maka dari itu pertimbangkanlah risiko ini. Nah, kalau saya pribadi tetap menimbang dulu risiko. Nah, dulu kan tidak. Sekarang semakin kita berjalan ke depan, maka ini akan menjadi suatu prioritas. Makanya kebanyakan tuh yang baru-baru pemula nih contohnya nih. Merasa diri udah paling hebat, ya. Merasa diri paling hebat, baru ketemu satu konsep, merasa diri sudah paling hebat. Terus tidak memikirkan resiko. Langsung main hajar di akun real.
Dengan bangga, dengan hebat, dibagi-bagikan lagi hasil profitnya. Nanti pada saat dia hancur, diam, senyap. Janganlah seperti itu. Ada akun demo belum siap, kita untuk terjun secara langsung, jangan dipaksakan. Sayangi uang kita. Nah, di saat nanti belajar dan sudah siap, modal sudah tidak ada lagi. Lebih sakit. Nah, jadi pengalaman saya seperti itulah. Apapun yang saya ceritakan ini ya dari pengalaman saya juga dulu seperti itu. Saya dulu pun juga seperti itu sampai membeli sinyal berbayar. Aduh, hancur juga. Cukup lah, sudah. Nah, maka dari itu prioritaskanlah, kelolalah resiko. Karena apa? Di dalam trading ini ada resikonya. Masih banyak di antara kita ini yang trading ini tidak memikirkan resiko. Dikarenakan apa? Mindset yang masih belum tepat. Mindset yang ada di pikiran dia itu hanya mau mencari keuntungan. Nah, kalau saya dulu terakhir setelah saya mengasah ya, mendalami lebih dalam, baru sehingga saya memutuskan dengan adanya risiko, maka saya akan mau mencari keuntungan. Jadi saya lebih kepada meminimalisir risiko untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi tetap dengan ada risikonya. Tetapi diminimalisir seperti itu. Jadi trading forex itu selalu melibatkan risiko. Tidak ada yang tidak melibatkan risiko. Risiko ini banyak loh. Nah, belum berbicara lagi psikologi kita ya. Bukan semata-mata itu resikonya itu di uang kita saja habis. Oh tidak. Secara psikologi ada lagi risiko psikologinya itu ada. Nah, maka dari itu ya harus dengan benar-benar matang lah kalau mau trading ini. Oleh karena itu penting untuk kita ini dapat mengelola risiko dengan baik. Contoh seperti tadi saya katakan, saya mengelola risiko saya itu dengan cara meminimalisir risiko untuk mau mendapatkan keuntungan. Meminimalisir risiko, ya. Nah, kelolalah risiko-risiko ini dengan baik. Batasi jumlah kerugian yang akan mungkin terjadi. Nah, batasilah. Sebagai contoh begini, sebagai contoh. Nah, ini di pasar CHFJPY time frame weekly. Nah, saya ada nge-buy di sini. Saya ada nge-buy. Walaupun sampai dengan saat ini masih belum saya tutup, saya masih ada nge-buy di sini. Saya nge-buy di sini kenapa? Secara strategi trading yang memang sudah teruji bagi saya hanya memanfaatkan demand di sini. Oke, saya memanfaatkan demand di sini. Nah, demand di sini saya manfaatkan lebih kurang. Saya ukur dulu resikonya. Kenapa? Saya mau membatasi kerugian saya supaya tidak terlalu besar. Loh, kenapa seperti itu? Ini time frame-nya weekly. Kalau saya nge-buy di demand ini, yang kotak warna orange ini, saya mempunyai risiko sampai ke bawah di sini lebih kurang ada 3.400-an poin. Nah, tetapi saya melihat di sini itu potensinya bagus untuk di-buy. Dikarenakan apa? Adanya suatu imbalance, lalu harga langsung datang retest kembali ke area demand. Tetapi resikonya ada 3.000 poin. Kalau 0.01 lot saja, ini resikonya sudah 30-an dolar. Wah, saya tidak siap akan hal tersebut. Sehingga apa? Saya kecilkan lagi lah ke time frame yang lebih kecil, seperti contohnya ke daily. Nah, saya melihat di sini di mana ya lagi saya dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengecilkan risiko saya. Nah, sebagai contoh di sini saya melihat adanya satu konsep juga di sini demand. Nah, tetapi sifat dia ini adalah lebih kepada origin of move. Berawal dari demand inilah yang dimana harga ini naik ke atas. Maka dari itu saya putuskan kemarin saya akan nge-buy di demand ini dengan resiko yang lebih kecil daripada demand di weekly sebelumnya di bawah sini. Sehingga saya putuskan saya nge-buy di sini di demand yang ini dengan resiko yang lebih kecil. Itulah meminimalisir resiko. Yang tadinya di sini 3.000-an poin, apabila saya menggunakan hal ini demand yang di sini, resiko saya itu sudah berkurang menjadi 1.200-an poin. Dengan berkurangnya risiko, maka saya bisa membuka lot yang lebih besar lagi. Nah, sebagai contoh seperti itu. Dan kerugian saya pun tidak banyak.
Secara supply demand ya, stop loss tetap saya akan letakkan di bawah demand ini. Di dalam demand ada demand lagi, sehingga saya putuskanlah di demand inilah yang dimana dia bersifat menjadi origin of move, maka saya manfaatkanlah origin of move ini untuk saya nge-buy. Tetapi saya melihatnya itu demand pertamanya itu di time frame weekly. Nah ini resikonya 3.000-an poin, saya tidak siap untuk resiko yang segini banyak. Sehingga saya analisa lagi. Nah kembali ke poin 2, saya analisa lagi kembali pasar dengan tujuan dan harapan dapat saya meminimalisir resiko ini tadi. Terkait kan ketiga hal ini sudah. Strategi tadi contohnya sudah ada apa? Supply ataupun demand. Analisa pasar, saya melakukan analisa pasar ini. Wah, di sini ada demand. Oke, harga naik ke atas dengan adanya suatu pergerakan imbalance. Ini dapat diperhatikan imbalance semua. Lalu harga langsung datang retest kembali setelah demand ini tercipta. Itu saya analisa pasar. Nah, ditambah lagi contohnya mulai dari sini sampai ke bawah ini tren sampai kemarin sudah dalam keadaan bullish. Nah, semakin menguatkanlah untuk mencari peluang nge-buy-nya. Nah, setelah itu ke resiko. Wah, saya tidak siap ini resikonya demand di weekly ini 3.000-an poin. Maka dari itu saya kecilkan lagi time frame untuk mencari resiko yang lebih kecil lagi daripada 3.000 poin tadi. Dan ketemulah origin of move seperti ini, demand ini. Maka demand inilah yang saya manfaatkan untuk saya membuat suatu keputusan membeli ataupun buy di pasar CHFJPY ini. Nah, itulah dia. Terkaitlah ini ketiga ini tadi. Oke? Kenapa sih meminimalisir resiko? Karena mindset saya saat ini adalah dengan cara meminimalisir risiko, saya mau mencari keuntungan. Dengan harapan saya mau memastikan bahwa keuntungan yang saya akan peroleh bisa lebih besar daripada kerugiannya. Sebagai contoh, nah, kerugian saya itu apabila dibuat dalam bentuk jumlah mata uang, saya rugi $10. Oke, saya ada kerugian resiko nih, saya ada resiko di $10 nih apabila memang pasar mengambil resiko tersebut. Nah, dengan rugi $10, saya biasanya akan mengambil lebih daripada kerugian tersebut. Itulah maksudnya. Nah, minimal saya akan mengambil keuntungan itu lebih daripada $10. Nah, jadi kelola resiko ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting. Jangan disepelekan. Jangan kita anggap remeh risiko ini. Nah ini biasanya ini yang baru-baru belajar seperti itu tuh. Terus yang udah setengah-setengah belajar, sudah mulai-mulai matang, dia tidak memperhatikan ini lagi. Nah, yang sudah matang merasa diri matang, paling banyak melawan. Itu udah tabiat gitu. Terus itu merasa diri paling hebat. Oh tidak. Melawan. Oke, kelola risiko. Habis masalah risiko apalagi ya? Misalkan pengalaman. Yang keempat, apa yang bisa saya bagikan lagi ini? Terus apa ya? Terus belajar lah. Belajar sampai kita merasa sudah bosan untuk belajar. Kalau saya dulu sampai memutuskan seperti ini, belajar. Saya putuskan sudah hentikan, sudah bukan waktunya untuk belajar lagi, sudah waktunya untuk menerapkan. Dan saya menerapkan itu terus terang dulu pertama kali saya itu di akun real. Hancur. Setelah itu baru saya belajar dengan menggunakan akun demo lebih kurang sampai 3 tahun di demo. Disitulah saya menguji coba strategi trading, disitulah saya menganalisa pasar, disitulah saya mengelola resiko, semuanya di akun demo. Sampai saya siap merasa diri memutuskan sudah selesai untuk pembelajaran ini, saatnya untuk menerapkan secara langsung. Nah, jadi belajar ini sebenarnya poinnya jangan putus. Saya alhamdulillah hampir semua materi yang ada
Nah, tentang forex ini ya, baik teknikal, baik itu fundamental, baik sentimen, baik ekonomi, baik politik. Alhamdulillah saya sudah pelajari. Sudah berkesempatan untuk belajar akan hal ini. Nah, maka dari itu, jangan pernah kita merasa bosan untuk belajar. Terus belajar dengan harapan dapat mengasah kemampuan trading kita. Teruslah belajar. Kenapa harus belajar? Nah, trading forex ini gimana ya? Trading forex ini kan bidang yang selalu berubah-ubah, tetapi dia ada perkembangan update-annya. Berubah-ubah. Maka dari itulah tidak ada yang 100% pasti di sini. Maka dari itu diperlukan kita untuk pemahaman, pengetahuan. Maka dari itu belajarlah. Oleh karena itu belajar. Kita harus selalu belajar dan mengasah kemampuan trading kita ini agar selalu dapat mengikuti perubahan pasar tersebut. Maksudnya gimana? Contohnya, bagi yang menerapkan supply demand. Wah, supply demand ini ternyata tidak seindah seperti yang dikatakan, yang disampaikan banyak orang. Rubah, jangan berpatok sama hal tersebut. Belajar hal lain, carilah hal lain. Atau kebalikannya, yang kita pelajari supply demand salah. Banyak yang salah. Yang ketiga, contohnya gini juga, kita belajar supply demand sama satu orang, tetapi kita tidak yakin dan tidak percaya sama orang tersebut, sehingga kita mencari ke tempat lain belajar dengan materi yang sama. Itu lebih salah kalau bagi saya. Percayalah, dimanapun Anda belajar, contoh ya supply demand, belum tentu yang mengajari Anda itu paham dengan benar supply demand. Perlu diwaspadai akan hal itu. Kenapa seperti itu? Itu pengalaman pribadi saya juga. Saya belajar supply demand sama orang yang memang dia pun tidak paham dengan supply demand. Bayangin itu. Tapi banyak bertebaran di luar sana. Nah, kembali lagi bijaksanalah. Bijaksanalah kita dalam hal ini, dalam belajar. Kenapa? Paling banyak seperti ini. Dia merasa supply demand ini udah dia yang menemukan. Nah, itu contoh mudahnya. Yang paling parah, walaupunlah memang dia akan berubah-ubah. Nah, ini ada supply, ada demand. Dimodernisasi dengan gaya trading dia sendiri. Sehingga kebanyakan apa? Sehingga kebanyakan itu kalau saya nilai itu keluar daripada SOP yang sebenarnya daripada supply demand tersebut. Itu lebih bahaya lagi. Ada banyak, banyak di luar sana. Banyak. Jadi hati-hati juga dalam belajar. Cari dan pilihlah tempat belajar yang benar. Ada banyak kok tempat belajar, baik yang gratis, baik juga yang berbayar. Apakah yang berbayar itu jaminan bisa seperti ini, itu semua segala macam? Tidak juga. Apakah dengan berbayar itu dijamin bisa berhasil? Tidak juga. Kenapa? Saya banyak mendengar cerita-cerita teman-teman yang seperti itu. Berbayar bukan kecil loh bayarannya. Bayarannya besar-besar. Saya pribadi, saya tidak pernah ikut belajar yang berbayar. Jadi tetap kita bijaksana juga untuk mencari tempat kita belajar. Ini fakta ini. Bayangin tuh ada yang baru 3 bulan belajar forex, baru belajar trading, dia berani buka kelas gitu. Bayangin itu. Kalau saya nomor 1 tetap mencari suatu hal, mencari suatu bahan, mencari suatu pengetahuan, saya akan melihat dulu jam terbang daripada sumber yang akan saya cari tahu ini. Kalau masih 3 tahun lah masih belum. Kalau saya pribadi ya. Wah, kenapa sih berdasarkan jam terbang? Ya dikarenakan semakin tinggi jam terbang, dia semakin matang. Saya sih itu aja sih. Daripada saya kena sama orang yang baru belajar, terus berani untuk mengajarin orang. Itu banyak. Sumpah banyak sekali. Hati-hati loh.
Lebih bagus belajar sendiri. Ada banyak tuh artikel, banyak bertebar luas di sana. Nah, media-media seperti YouTube ini juga banyak pengetahuannya. Nah, tetapi jangan langsung diambil mentah-mentah. Jangan langsung diambil mentah-mentah. Kita buat dulu strategi tradingnya dari apa yang sudah disampaikan yang kita pelajari. Nah, sesuai, gunakan. Apabila tidak, tinggalkan. Dan belajarlah untuk hal-hal yang lainnya. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Ada risiko, ada analisa pasar, ada strategi trading, dan lain-lainnya. Apabila menggunakan indikator, ya pelajarilah indikator itu sampai kita menemukan suatu hal probabilitas yang bagus dengan memanfaatkan indikator tersebut. Oke? Yang kelima. Nah, kalau yang kelima ini apa ya? Apa yang bisa saya sampaikan? Yang kelima, ini jangan serakah lah. Jangan serakah. Maksudnya apa? Ya, terkadang kita udah biru nih contohnya. Ini contoh seperti saya nih saat ini nih. Ini sudah ada keuntungan ini. Sudah ada keuntungan. Tetapi dalam hal ini masih berkeyakinan contohnya, wah ini harga akan naik lagi ke atas. Nah, ini harga akan naik lagi. Kalau ia naik, kalau turun tiba-tiba seperti ini, yang tadinya untung menjadi buntung. Kalau turun seperti ini. Nah, itulah jangan serakah. Sebaik-baiknya trading, di saat memang kita sudah biru, sudah profit, ya apabila mau diambil, maka ambil sajalah keuntungan tersebut. Itu akan lebih baik lagi. Ambil keuntungannya, tunggu lagi momen-momen berikutnya. Nah, jadi kenapa saya sendiri di sini saya tidak ambil keuntungannya? Saya kembali kepada konsistensi akan hal strategi trading. Dikarenakan apa? Saya masih menunggu minimal harga masih akan naik lagi ke atas di sini. Karena kan target saya masih belum sampai. Tapi saya sini sudah mengantisipasi. Nah, ini kan time frame weekly, ini pergerakannya sudah 20 ribuan ke atas. Wah, ini kan tidak mungkin sekali satu pergerakan news, contohnya FOMC saja langsung 20 ribu seperti ini. Nah, kecuali Black Swan ya pada tahun yang kemarin berapa itu lupa, nah, itu lain ceritanya lah. Jadi itu seperti itu, jangan serakah. Apabila memang sudah ada untung, lebih bagus itu diambil. Nah, itu salah satu juga yang dimana banyak trader yang masih belum dapat menghasilkan profit, sebenarnya sudah profit, tetapi tidak mau mengambil. Masih percaya dengan opini, pola pikir-pikirannya, ini harga masih akan naik. Udah biarin aja, masih akan naik. Ini harga akan turun, udah biarkan, masih mau turun. Wah, lebih bagus untuk saat ini, janganlah dulu beropini seperti itu. Sebaik-baiknya trading ya. Di saat memang kita sudah dapat profit, sebaik-baiknya itu ya diambil, udah gitu aja. Nah, next nanti ke depan tinggal kita tunggu momen-momen yang bagus, hal-hal yang bagus lainnya untuk dimanfaatkan lagi untuk mencari keuntungan. Ini tidak, terkadang sudah untung dibiar-biarkan. Waduh, yang tadi untung jadi buntung. Ya, tidak usah dipungkiri. Ya, saya dulu pun juga seperti itu. Nah, bisa jadi Anda yang saat ini melihat yang masih gagal, pasti seperti itu juga yang Anda kerjakan pasti seperti itu juga. Ya, ambil saja untungnya. Daripada buntung, lebih bagus kita untung. Tidak ada yang kita dapat ketahui nih. Pasar ini kehendaknya kemana? Mau naik atau mau turun? Gitu kan? Nah, maka dari itu janganlah terlalu serakah. Kebanyakan kita trader yang gagal ini sebenarnya ini sih. Saya juga ada beberapa tuh teman belajar sama saya. Sebabnya tuh itu serakah. Udah bagus-bagus untung. Wah, ini masih mau naik lagi, masih mau naik. Tidak mau diambil keuntungannya. Alhasil apa? Yang tadi untung malah stop loss-nya yang tersentuh. Oke, dimanfaatkan seperti ini juga. Ada namanya itu break even point, stop loss plus. Yang tadinya sudah untung, stop loss plusnya malah tersentuh. Yang tadi berharap harga akan naik lagi beribu-ribu poin ke atas, ternyata tidak.
Jadi kebanyakan trader forex yang gagal, salah satu sebabnya adalah dikarenakan mereka terlalu serakah dan tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, jadi maka dari itu, jangan pernah terlalu serakah kita di dalam trading ini. Nah, setiap ada keuntungan dan memang kita mau ambil, lebih bagus diambil saja. Setiap sudah ada keuntungan, ya lebih bagus diambil saja dulu. Nah, itulah dia. Jangan terlalu serakah dalam menetapkan target keuntungan. Nah, contoh kita nge-buy di sini. Nah, jangan terlalu serakah juga untuk mengambil target itu yang muluk-muluk jauh ke atas. Nah, jangan seperti itu. Dan usahakanlah dengan ketidakserakahan ini, buatlah satu trading plan yang dimana ya kita memiliki area target terdekat, medium target kita, ataupun juga target terjauh sampai kemana. Dan apabila memang tidak mencapai situ, ya kita harus punya trading plan untuk mengantisipasi akan hal itu semua. Jadi kembali kemari lagi. Jadi milikilah ke semua hal ini. Jangan serakah. Ini banyak kejadiannya seperti ini. Ya saya sendiri pribadi, ya ini pun juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pernah dulu sudah profit seperti itu. Nah, masih menganggap ini harga akan terus turun nih. Tiba-tiba ada berita besar ya. Wah, hancur semuanya. Jadi kebanyakan trader forex gagal karena mereka terlalu serakah dan tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi maksudnya itu lebih bagus kita mengetahui kapan kita masuk pasar, dan kita juga harus mengetahui kapan kita harus keluar dari pasar. Nah, insya Allah apabila sudah bisa seperti itu, maka tradingnya akan lebih baik lagi lah. Oke, itu dia yang kelima. Yang keenam. Keenam ini saya lebih kepada bonus lah. Bonus yang saya berikan. Nah, berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Nah, saya akan coba rangkumkan kelima hal ini ya di dalam hal bonus ini. Jadi ada 5 nih strategi forex yang dapat dimanfaatkan untuk, ada 5 tips ya yang dapat dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan di trading forex. Oke, sekarang kita masuk ke bonusnya lah. Saya akan coba untuk ungkapkan di sini. Nah, untuk bonus ini, saya hanya lebih kepada yaitu konsisten. Nah, sebenarnya sih ini rahasia terbesarnya itu adalah ini, konsisten. Nah, yang dimana ini adalah sangat berat untuk dapat menerapkannya. Dikarenakan apa? Berat. Dikarenakan satu sisi juga bertolak belakang dengan hal ini semuanya apabila kita tidak bisa konsisten. Jadi maksudnya bagaimana? Ya berdasarkan pengalaman saya, apabila tidak bisa mengkonsistenkan kelima hal ini, ya beratlah memang. Sangat susah kita untuk dapat berhasil. Itu bagi saya ya. Nah, jadi maka dari itu konsisten lah. Contohnya konsisten dalam hal ini, yang dapat saya bagikan, konsistenlah tentang strategi trading yang sudah teruji. Nah, artinya contohnya kita menggunakan supply demand ya. Nah, hanya menggunakan supply demand saja barulah kita akan membuka transaksi. Di luar dari itu jangan. Konsistenlah akan hal itu. Terus konsistenlah dalam menganalisa pasar, konsistenlah juga dalam mengelola risiko ya. Konsistenlah. Contohnya tadi risiko seperti yang sudah saya sampaikan, apabila kita cuma sanggup $10 untuk merisikokan, maka konsistenkanlah hal tersebut. Nah, untuk dapat lebih banyak lagi itu maka risiko akan menjadi lebih besar itu nanti. Nah, itu ada nanti yang namanya itu, kalau saya pribadi sendiri, pengembangan di dalam trading.
Konsistenlah untuk belajar. Konsistenlah untuk belajar mencari hal-hal yang baru yang dimana dapat memiliki probabilitas yang bagus. Nah, terus konsisten, jangan serakah. Konsistenkanlah kelima hal ini. Janganlah serakah. Apabila memang sudah layak, apabila mau diambil profitnya, ya sudah ambil saja. Jangan dipaksakan lagi. Berharap harga akan naik terus supaya keuntungan lebih banyak. Berharap harga akan turun terus agar dapat keuntungan lebih banyak. Sudah, jangan. Seperti yang saya katakan tadi, ya di saat memang di situ sudah ada profit, apabila mau diambil, maka itu sudah menjadi hal yang sangat bagus di dalam trading. Konsistenkanlah kelima hal ini. Kuncinya adalah konsisten ini ya dia. Nah, cuman di sini karena tadi saya bilang bonus, saya pernah mengkonsistenkan satu hal yang dimana memang setelah diakumulasi dalam 1 bulan itu memiliki probabilitas yang bagus. Artinya dalam hal ini yang dimana memang ya kita dalam keadaan untung. Bagaimana caranya? Itu lebih kepada strategi trading. Contohnya, ini saya berikan contoh. Di sini saya berikan, saya hanya menerapkan supply demand. Oke, supply demand ini kan sudah terbagi dua ya. Ada supply, satu lagi ada demand. Kan ada dua nih. Supply untuk nge-sell, demand untuk nge-buy. Oke, ini sebagai contohnya ini. Nah, konsistenkan saja satu hal dalam hal ini. Supply atau demand. Apabila konsisten di supply, maka kita hanya akan membuka transaksi sell saja. Kita hanya akan membuka transaksi sell saja. Nah, di luar dari sell, kita tidak akan membuka transaksi. Hanya transaksi sell saja. Apabila mau menggunakan demand, ya sudah, nge-buy saja. Pilihlah salah satu di antara dua ini. Pilih. Konsistenkan kedua hal ini. Untuk dipilih salah satunya. Yang mana yang mau diambil. Jadi kalau memang tradingnya mau nge-buy saja. Apabila mau nge-sell, supply saja. Satu hal, konsisten mau nge-sell atau mau nge-buy. Jangan dicampur aduk buy sama sell. Nah, inilah tips saya bagikan. Jangan dicampur aduk supply dan sell. Sebagai contoh nih, kita ada nge-buy di sini nih. Nah, ini ada nge-buy. Setelah itu ketemu supply, di sini ada rally base drop, kita sell. Jangan dicampur. Konsisten satu saja. Apabila nge-sell saja, apabila nge-buy saja. Begitu juga dengan time frame ataupun juga pair. Contoh pair CHF-JPY ataupun juga gold. Ya, apabila misalnya mau menggunakan pair gold, konsisten saja dengan pair gold. Jangan dulu trading melihat pair-pair yang lainnya, mencari peluang di pair yang lainnya. Konsisten saja di gold. Nah, kalau saya seperti itu. Sebagai contoh gold. Kita akan konsisten di gold. Di pair gold. Oke, gold. Nah, saya pecah lagi nih untuk bicara masalah konsisten ini. Pecahnya kemana? Konsistenkan lagi satu time frame. Nah, jadi contohnya begini, kita konsistenkanlah satu hal saja. Nah, saya hanya akan trading memanfaatkan strategi tradingnya ini, saya hanya akan trading hanya memanfaatkan demand saja. Atau saya hanya memanfaatkan supply saja. Dengan menggunakan satu pair saja, yaitu pair XAU-USD atau gold. Hanya dengan menggunakan satu time frame saja. Terserah mau itu M1, M5, M15, M30, terserah. Pilih salah satu. Sebagai contoh, satu time frame mungkin yang dimanfaatkan itu contohnya M30. Ya sudah, fokus saja sama M30. Tidak usah lagi diganti-ganti time frame-nya.
jadi hanya akan nge-sell pada pair gold pada time frame M30 saja. Jadi analisa pasarnya itu pada time frame M30. Pairnya pada pair gold, transaksi yang diambil itu hanya nge-sell saja. Jangan dicampur aduk. Di situ nge-sell, di situ juga ada buy-nya. Nah, jadi kalau mau nge-buy bagaimana? Buka satu akun lagi, buat juga konsistenkan hal yang sama seperti ini. Satu akun lagi dibuka hanya untuk nge-buy saja. Nah, saya sudah melakukan hal ini dan alhamdulillah dapat memberikan kita probabilitas yang bagus. Nah, bagi yang mau menerapkan, ya silakan. Ya, saya pun sangat mengapresiasi akan hal tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan hal seperti ini ya kita semakin dapat terbuka ya. Semakin dapat lebih merasakan hasil yang didapatkan. Nah, yang penting ya, dari kelima strategi ini intinya adalah konsisten. Untuk strategi trading ini konsistenkan saja akan satu hal seperti yang saya jelaskan. Di satu akun hanya khusus nge-sell saja, di satu pair saja, hanya menganalisa di satu pair juga. Jangan lagi buka-buka pair yang lainnya. Nah, apabila mau nge-buy, buka satu akun lagi. Nah, khusus transaksinya itu hanya nge-buy saja. Tetap sama, satu pair, satu time frame. Nah, dicoba hal seperti ini, dan cobalah rasakan ada tidak perubahan dalam hal itu. Jadi dalam hal ini tidak perlu kita kejar pasar. Kenapa? Mayoritas kebanyakan yang mengejar pasar ini, yang dimana tadi sudah untung, untungnya tadi itu malah termakan lagi. Jadi hasilnya pun tidak ada. Saya contohnya kenapa saya terakhir memecah hal ini menjadi konsisten dalam satu hal. Saya pernah mencoba mencampur adukkan nge-buy sama nge-sell di satu time frame. Nah, di situ saya hancur. Jangankan di satu time frame, nah, di banyak pair semua yang ada terlihat begini buka transaksi, saya tidak dapat probabilitas yang bagus. Tapi setelah saya membuat hal-hal seperti ini, konsisten saja akan satu hal, nah di situ mulai ada perubahannya. Nah, tetapi kalau saya pribadi, saya mengakumulasinya dalam setiap satu bulan. Nah, oke, saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan dapat mudah untuk dipahami. Apabila tidak dapat dipahami, ya silakan saja ditanyakan. Insya Allah nanti akan ditanggapi. Nah, berhubung ini pun videonya sudah terlalu panjang ya. Tapi begitulah, saya memang mencoba untuk menjelaskan. Nah, jadi lebih kurang inilah beberapa rahasia sukses ya untuk saya pribadi yang dimana saya coba untuk membagikannya untuk kita semua. Nah, perlu untuk diingat lagi ya, ini saya ulangkan lagi, selalu ingatlah untuk selalu menggunakan strategi trading yang sudah teruji, nomor 1, oke? Nah, lakukanlah analisa pasar itu secara bijaksana, secara benar, jangan terburu-buru. Nah, terus belajarlah untuk mengasah kemampuan kita trading. Nah, belajarlah terus, asahlah kemampuan trading kita. Nah, terus kelolalah risiko kita dengan bijaksana. Dikarenakan apa? Tidak ada yang 100% pasti di dalam trading ini. Oke? Nah, yang satu lagi yang paling penting, ya sudah. Janganlah terlalu serakah. Kalau memang sudah ada keuntungan, ya lebih bagus diambil. Jangan ditahan-tahan. Oke? Nah, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ke channel saya ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun updatean dari video-video berikutnya ke depan. Oke, maka dari itu saya sudahi saja dengan wassalam.